Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat. Seperti biasa, saya akan menghadirkan informasi P3K Guru, baik P3K Guru tahun 2021 maupun P3K Guru tahun 2022 ya. Kali ini saya akan menghadirkan buat teman-teman semuanya yang sudah passing grade pada tahun 2021, nanti ada informasi. Kemudian buat teman-teman yang baru akan mendaftar di tahun 2022 juga ada informasi yang menarik dan patut disimak. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Dan buat yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Baik teman-teman semuanya, saya awali dari berita terkait dengan formasi 2022 ya. Pemerintah akan membuka lowongan P3K Guru 970.410 orang untuk tahun ini, yaitu tahun 2022. Sebagaimana yang sudah disebutkan pada video sebelumnya, untuk formasi tahun 2022 ini sebanyak 740.000 sekian ya, yang untuk bukakan baru. Kemudian dari sisa formasi 200.000 itu ditambahkan, maksudnya sisa formasi 2021 itu sekitar 200.000 ditambahkan untuk tahun ini, sehingga jumlahnya adalah 970.410 sekian. Ini kalau misalkan dari 700.000 dan 200.000 itu yang sisa kemarin ditambahkan. Nah, kenapa ditambahkan? Karena untuk sisa formasi 2021 itu pelaksanaannya yang tahap 3 itu akan digandeng atau digabungkan dengan pelaksanaan seleksi tahun 2022, yaitu tahap 3 ya, bersamaan dengan tahap 1 2021 ya. Meskipun menurut Dirjen GTK itu tidak disebutkan tahap 3, tetapi pada live streaming ya yang dilaksanakan Komisi 10 DPR RI yang telah dilaksanakan rapat dengar pendapat panja formasi GTK P3K, ini disebutkan bahwa pelaksanaan P3K 2022 itu akan mengakomodir teman-teman yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Nah, teknisnya seperti apa, skemanya seperti apa, nanti akan kita bahas. Baik, sekarang kita coba simak dulu ya live streaming Komisi 10 DPR RI pada saat RDP panja formasi GTK P3K. Apa itu sih panja? Kemudian fungsi panja itu apa sebenarnya, kita coba cek ya. Panja ini merupakan singkatan dari panitia kerja ya. Di dalam tata tertib DPR RI nomor 1 tahun 2014 bagian ke-11 panitia kerja atau panja pasal 98 berbunyi alat kelengkapan DPR selain pimpinan DPR dan dapat membentuk panitia kerja. Kemudian pada pasal 100 ayat 1, panitia kerja bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya. Berarti ini panja yang dimaksud yaitu panja formasi GTK P3K, yaitu panitia kerja yang dibentuk oleh Komisi 10 DPR RI yang membidangi bidang pendidikan untuk mengawal GTK ya, guru dan tenaga kependidikan pada rekrutmen P3K. Jadi ini untuk mengawal, mengontrol serta mengevaluasi jalannya rekrutmen P3K. Nah, beberapa waktu kemarin telah mengadakan RDP baik dengan Kemendikbud maupun kementerian dan lembaga yang lain yang terkait ya, dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN dan RB yang berkaitan dengan ini rekrutmen P3K guru 2021 dan 2022. Kemudian pandangan yang disampaikan dari hasil rapat dengar pendapat ini, yang pertama adalah mendesak Kemendikbud untuk melakukan langkah-langkah strategis dan akselerasi terhadap sisa permasalahan program P3K tahun 2021
Di antaranya memastikan guru yang lulus passing grade untuk dapat formasi, memperbesar ketersediaan formasi secara maksimal, mencegah terjadinya pergeseran antara guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi, dan mempercepat guru yang lulus P3K untuk mendapatkan SK atau nomor induk P3K. Ini yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah terkait dengan guru yang sudah lulus passing grade untuk 2021 tapi belum mendapatkan formasi. Solusinya adalah membuka formasi baru untuk tahun 2022. Kemudian untuk pergeseran antar guru di sekolah induk itu sebenarnya terjadi karena ada salah satu sekolah yang di situ terdapat honorer mendaftar formasi tapi sekolahnya tidak membuka formasi ya. Kemudian permasalahan lain juga diisi oleh dari sekolah swasta dan jurusan PPG. Ini jadi persoalan. Kemudian untuk SK dan nomor induk P3K ini terkait dengan pemenang dari BKN. Kemudian berkaitan dengan anggaran ya, dan ada selisih supply dan demand 173.000, kebutuhan guru ASN, alokasi anggarannya agar dipergunakan kembali untuk pembiayaan pendidikan. Ini ada terkait dengan anggaran ya. Nah, berikutnya kita simak mekanisme untuk P3K 2022. Yang pertama adalah ini pengusulan formasi oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi Kemendikbudristek. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya pada rapat dengan pendapat tersebut, masih banyak sekali Pemda yang belum mengusulkan formasi. Ini kurang tahu ya, barangkali ada miskomunikasi terkait dengan anggaran yang katanya itu dari alokasi umum atau DAU, dan sistem pencairan DAU juga mekanismenya seperti apa. Nah, kenapa usulan formasi dari Pemda itu berdasarkan pada rekomendasi Kemendikbudristek ya? Karena untuk solusi tadi buat teman-teman yang belum mendapatkan formasi tapi sudah lulus passing grade ya, ini pemerintah akan langsung menempatkan buat teman-teman yang sudah lulus passing grade ketika formasinya dibuka, sehingga berdasarkan data yang sudah lulus passing grade 2021 itu Pemda harus membukanya sesuai dengan teman-teman kita yang sudah lulus itu ya. Misalkan pada suatu daerah yang sudah lulus passing grade itu 2.500 pada daerah tertentu, kemudian pada formasi-formasi tertentu juga untuk Pemda juga disarankan membuka sejumlah itu ya, dan dilebihkan tentunya untuk pembukaan baru, sehingga nanti ketika formasi dibuka yang sudah lulus passing grade itu akan otomatis tidak perlu tes dan tinggal menempati formasi tersebut. Kemudian penetapan kebutuhan formasi oleh Kemenpan RB. Setelah ada usul dari Pemda, kemudian ditetapkan oleh Kemenpan RB tentang kebutuhan formasi 2022. Kenapa ditetapkan? Ini kan kaitan dengan sistem ya. Di sistem itu nanti muncul formasi yang dibuka tahun 2022. Prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021. Ini yang diprioritaskan itu yang sudah lulus nilai ambang batas tahun 2021 atau lulus passing grade ya. Seperti sudah disebutkan berulang kali ya, bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade, ketika nanti formasi dibuka itu akan diprioritaskan mendapatkan formasi tersebut. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang baru mendaftar ini ya, ini tersedia banyak ya, tadi sekitar 700.000 yang untuk formasi yang baru ya. Dan untuk rekrutmen 2021 dan 2022 itu ada perbedaan. Bagi teman-teman yang sudah lulus di 2021 itu jelas dibedakan tadi ya mekanismenya antara yang honorer dengan rekrutmen baru ya, yang sudah lulus dan rekrutmen baru. Pada rekrutmen baru ini teman-teman yang baru akan mendaftar ini nanti bisa jadi itu tidak memilih formasi ya, tidak memilih lokasi kerja. Kalau yang sebelumnya tahun 2021 itu kan memilih lokasi kerja ditentukan oleh masing-masing pendaftar ya, sehingga terjadi
ada suatu daerah terpencil ya, terpencil, terluar dan tersulit itu tidak dipilih oleh teman-teman pendaftar ya. Jumlahnya juga sangat besar ya, sehingga ini menimbulkan pemikiran ya bagaimana caranya agar nanti tetap dipilih oleh teman-teman para pendaftar ya. Nah, sehingga pada 2022 ini untuk lulusan-lulusan terbaik itu ditempatkan di daerah-daerah 3T. Pada 2021 itu tidak dipilih oleh para pendaftar. Jadi siap-siap saja teman-teman yang akan mendaftar 2022 ini siap ditempatkan dimanapun, termasuk di daerah 3T. Tetapi nanti setelah 3 tahun tentu informasinya itu bisa dipindah pada daerah lain ya. Kemudian nanti ada mungkin gantian dengan teman-teman yang lain yang di sini nukir ya ke sana. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman semuanya. Sebagai informasi gambaran 2021, teman-teman yang sudah lulus akan mendapatkan formasi. Kemudian di 2022 teman-teman yang baru akan mendaftar itu nanti siap-siap saja mengisi daerah-daerah 3T. Semoga bermanfaat, selamat berjuang, dan mudah-mudahan semuanya diterima untuk PTKK 2021 dan 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.